PSG tak kunjung beri kejelasan Renato Sanches bakal terima tawaran AC Milan. Gelandang asal Portugal Renato Sanches diklaim telah memberikan ultimatum pada PSG agar menuntaskan transfernya dalam 2 hari atau jika tidak, ia akan menerima lamaran AC Milan. Sanches sudah cukup lama disebut dalam masuk bidikan AC Milan. Ia dipilih untuk menjadi pengganti bagi Franck Kessie. Namun AC Milan tak kunjung bisa mengunci transfer Renato Sanches. Justru mereka makin jauh dari Sanches. Pasalnya PSG kemudian ikut memburu tanda tangan gelandang serba bisa tersebut. Milan mundur dan mencari target lain sebab mereka mustahil bisa bersaing secara finansial melawan PSG. Di saat AC Milan seperti sudah tak punya harapan, muncul angin segar bagi tim asuhan Stefano Pioli itu. Kans mereka untuk memboyong Sanches dari Lille masih terbuka lebar. Pasalnya PSG ternyata juga tak kunjung menyegel transfer Sanches. Hal tersebut membuat gelandang 24 tahun tersebut kesal. Sanches pun akhirnya memberikan ultimatum kepada PSG. Hal ini diungkapkan oleh L'Equipe. Laporan itu menyebut Sanches memberikan waktu 2 hari pada PSG untuk menuntaskan transfernya dari Lille. Jika tidak, ia akan menerima tawaran dari AC Milan. AC Milan sendiri kabarnya sudah memberikan tawaran sebesar 15 juta euro pada Lille untuk Renato Sanches. Masih ada juga tambahan sebesar 3 juta euro. Tawaran itu kabarnya lebih besar dari tawaran PSG. Kabarnya mereka cuma menawar 12 juta euro saja. Krunic masih jadi pemain penting Pioli dan Milan. Rade Krunic ternyata masih memegang peran penting di skuad AC Milan dan sistem permainan Stefano Pioli meskipun masa depannya kerap dipertanyakan. Krunic telah dikaitkan dengan beberapa klub musim panas ini, namun belum ada pergerakan serius yang terjadi. Alasannya cukup sederhana, yakni Pioli ingin mempertahankannya di skuad asuhannya dan Rossoneri pun mengakui nilainya. Pemain internasional Bosnia yang datang dari Empoli itu dengan mahar hanya 8 juta euro atau setara dengan 122 miliar rupiah. Mungkin bukan sosok yang paling spektakuler di lapangan, tetapi ia mampu melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, bagaimana dikemukakan oleh sumber dari Sempro Milan, ia sangat multifungsi. Musim lalu, gelandang 28 tahun tersebut bermain sebagai bek kanan, gelandang tengah, winger kiri, nomor 10, dan bahkan striker bersama Milan. Hal tersebut lantas berbicara banyak mengenai kemampuan multifungsinya dan seberapa besar kepercayaan sang pelatih terhadapnya yang merupakan hal yang paling penting. Fans Rossoneri jelas memiliki pandangan yang berbeda saat menyangkut mantan bintang Empoli itu. Namun fakta bahwa ia menjadi starter dalam pertandingan krusial penentu Scudetto melawan Hellas Verona, Atalanta dan Sassuolo masih tetap ada. Ia juga masuk dari bangku cadangan ketika klub membalikan keadaan dalam duel kontra Lazio dan Fiorentina. Dengan kata lain, Krunic masih menjadi pemain berguna bagi Milan dan gajinya juga tidak membebani klub. Karena itulah tebusan yang dibayarkan 4 tahun lalu terbukti menjadi terjangkau. AC Milan dekati Miralem Pjanic. AC Milan mau memperkuat lini tengah. Milan akan coba dekati Barcelona untuk bisa meminjam Miralem Pjanic. AC Milan masih pasif di bursa transfer musim panas ini. Baru striker Divock Origi yang direkrut gratis dari Liverpool karena kontraknya habis. Milan kabarnya selangkah lagi akan mendapatkan gelandang muda Belgia Charles de Ketelaere. Tapi Rossoneri butuh amunisi tambahan lagi di lini tengah. Miralem Pjanic bisa dibilang sebagai pemain terbuang di Barcelona. Musim lalu, pemain berusia 32 tahun itu dipinjamkan ke Besiktas. Pjanic dibeli Barcelona dari Juventus pada tahun 2020. Sayang, dirinya kesulitan bersaing untuk dapat tempat di skuad utama. AC Milan coba memanfaatkan situasi. Mereka mau coba datangkan Miralem Pjanic.
Tapi bukan cara membeli, melainkan meminjamnya. Pjanic masih terikat kontrak sampai tahun 2024. Milan yakin Barcelona yang lagi bersih-bersih pemain diyakini akan mudah melepas Pjanic. Pjanic pun punya pengalaman oke di Liga Italia. Tahun 2011 sampai 2016, pemain bosnya itu membela AS Roma. Tahun 2016 sampai 2020 dirinya berseragam Juventus. Total 281 penampilan dikemasnya di Serie A. Wah, Manchester City luncurkan seragam baru terinspirasi dari jersey AC Milan. Salah satu klub terkuat di Eropa saat ini, Manchester City, baru saja meluncurkan jersey tandang baru yang terinspirasi dari jersey AC Milan. Dalam video promosinya, Manchester City secara terang-terangan mengakui hal tersebut. Bahkan mereka menampilkan para pemain legendaris Milan seperti Paolo Maldini, Alessandro Nesta, dan Filippo Inzaghi. Superstar baru Etihad Stadium, Erling Haaland, bahkan mengucapkan terinspirasi dari Milan dibuat di Manchester. Manchester City sendiri sempat memakai jersey dengan warna merah hitam pada tahun 1969, yang mana kala itu mereka sukses memenangkan trofi FA Cup. Kini dengan skuad bertabur bintang dan pelatih brilian yang ada pada diri Pep Guardiola, Manchester City tentu berharap dapat mengikuti kesuksesan AC Milan di kancah Eropa. Secara tidak langsung, langkah Manchester City ini seperti menegaskan jika AC Milan adalah klub paling tersohor yang ada di kota Milan, bukan sebuah klub yang memiliki jersey warna biru dan hitam. Pertemuan Milan atas De Ketelaere telah selesai. Pertemuan Milan di Belgia dengan klub Brugge mengenai kesepakatan untuk Charles De Ketelaere telah berakhir tanpa kesepakatan yang ditemukan. Menurut laporan di Italia, pemain berusia 21 tahun itu adalah target untuk Rossoneri, dan meskipun ada laporan minat dari klub Liga Premier, tampaknya ia lebih suka pindah ke San Siro. Sky Sport Italia melaporkan pertemuan pada hari Rabu dengan pejabat Brugge berakhir positif, tetapi tanpa kesepakatan. Laporan itu menunjukkan bahwa meskipun tidak mencapai kesepakatan, pertemuan itu ramah dan ada harapan di kedua belah pihak bahwa kesepakatan dapat ditemukan. Direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara akan kembali ke Italia pada hari Rabu malam, tetapi pembicaraan akan berlanjut, tambah laporan itu. Laporan terbaru menunjukkan Milan menghadapi persaingan dari dua Liga Premier, Leeds United dan Everton, yang bersedia membayar biaya yang lebih tinggi, tetapi gelandang itu lebih memilih pindah ke San Siro.